Ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutin dari Majelis Ilmu Shiratal Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat satu tema yang berjudul makna halal bil halal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Makna halal bil halal dari definisi Al-Quran dan Sunnah. Halal bil halal adalah salah satu momentum untuk saling maaf memaafkan. Jadi halal bil halal adalah salah satu momentum antara si A dengan si B untuk bertemu dalam rangka saling memaafkan. Jadi contoh seperti ini, setelah kita libur 2 minggu ini termasuk halal bil halal, kita duduk berzikir serta itu salam bersalaman. Yang punya bombe insya Allah paling buka itu maafkan, salam-salam. Dan lagi katanya denda. Nah, apa makna halal bil halal dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran halal bil halal sudah menjadi satu tradisi di Indonesia. Setiap kali sudah orang Idul Fitri, Idul Adha, itu salam bersalaman. Artinya bukan seperti salamnya orang yang sudah sholat. Beda ya? Orang sudah sholat, salam lepas. Tidak ada minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Ada tambahan. Makna halal bil halal bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Jadi tujuannya menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Jadi walaupun merupakan kata kreasi tersendiri dari orang Indonesia, hakikatnya halal bil halal adalah hakikat ajaran Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Maksudnya tradisi di Indonesia halal bil halal, yang dimaksud tradisi di Indonesia itu bukan memaafkannya, tapi tradisi yang dirangkaikan dengan acara-acara yang di luar dari konteks Al-Quran. Coba contoh, ada seorang pejabat membuka halal bil halal di rumahnya, mengundang artis goyang-goyang di situ. Itu yang tidak ada syariatnya. Halal bil halal adalah seseorang, si A dengan si B berjumpa di dalam satu tempat yang dirangkaikan oleh sahibul hajat atau sahibul bait. Tapi kalau di dalamnya itu ada dangdut-dangdutan, ada goyang-goyangan. Nah, inilah yang keluar dari konteks Al-Quran. Akhirnya tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya tidak bagus. Apa yang tidak bagus? Panggil artis, panggil joget-joget, panggil ini. Yang datang bukan saling maafkan, tapi dia bikin lagi dosa. Nah, dia bikin dosa lagi. Makna halal bil halal dalam tinjauan hadis, halal bil halal yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Seperti yang telah diketahui, halal bil halal adalah kegiatan silaturahmi, bukan kegiatan yang ditunggangi oleh musik-musik atau berbagai macam lainnya. Tapi halal bil halal boleh ditunggangi saling memaafkan, bisa saling memberi hadiah, ya. Orang kan biasa halal bil halal itu insya Allah pasti ada hadiahnya atau ada THR-nya biasa. Tapi THR-nya itu sesudah Ramadan. Ada THR sebelum Ramadan, ada THR sesudah Ramadan. Nah, sekarang coba kita simak hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa yang telah menganiaya kepada
siapa yang telah menganiaya orang lain, baik dengan cara menghilangkan kehormatannya ataupun dengan sesuatu yang lain, maka mintalah halalnya pada orang tersebut seketika itu. Seketika itu. Jadi kalau kita berbuat salah sama orang, kita tahu salah, mintalah maaf seketika itu. Jangan sampai umurmu, tidak sampai besok. Jadi jangan mengundur-undur kata maaf, karena kata maaf bukan lagi urusan Allah antara hamba. Jadi hati-hati kalau maaf memaafkan. Sholatku bagus Habib, zikirku bagus Habib, puasaku bagus Habib, saya sudah umroh, saya sudah haji, zakat malku banyak lagi, sedekahku banyak lagi. Apa yang saya tidak kerjakan? Hanya satu, saya suka marah-marahi orang, tapi saya tidak memaafkan orang yang saya marahi. Suka koro-koroan, suka marah-marah sama orang, tapi tidak merasa dirinya marah-marah. Insya Allah di sini alhamdulillah sudah tidak ada lagi orang koro-koroan karena sudah saling maaf memaafkan. Amin. Tidak ada lagi orang koro-koroan. Kenapa? Orang koro-koroan itu hatinya tidak nyaman kalau ada pasangannya. Jadi kalau ada Pak Bombeya di sini duduk, pasti tidak zikir. Ada di sini, di sini dia, dia bisa, dia bisa. Kenapa kan dia selalu di sini? Akhirnya dirusaki hatinya. Akhirnya yang dikorbankan bukan dia datang saling maafkan, tapi dia korbankan. Mau sudah mau kasih kira hari itu yang balik si ibu dia buka terus. Dia batalkan sikirnya karena balik si dia orang. Nah, ini dari makna hadis. Jadi kalau kita paku bombe langsung saya minta maaf. Karena halal bil halal tidak hanya terjadi di bulan suci Ramadan, tidak hanya berada di Aidul Fitri, tidak hanya berada di Aidul Adha. Karena halal bil halal itu antara A dengan B berjumpa dan dia meminta maaf dan maaf memaafkan. Itu dibilang halal. Kenapa bukan dibilang haram bin haram? Yang dikatakan haram bil haram adalah si A ketemu sama si B saling tidak mau baku maaf, sama-sama kado. Sama? Kenapa dikatakan halal bil halal? Karena si A dengan si B sudah waktunya meminta maaf, memaafkan. Halal ki, perbuatannya yang dilakukan itu halal. Kalau dia tidak mau baku maaf memaafkan, timbul keharaman. Tidak selamat di dunia, juga tidak selamat di akhirat. Hati-hati, siapa yang meninggal di dunia ini punya orang paku bombe, maka tidak ada urusan Allah. Dan lagi mau masuk di surga langsung berteriak, ya Allah kasih keluar gitu. Di dunia ini dia belum minta maaf sama saya. Ya Allah saya sholat, habis. Ya Allah saya zikir, habis. Kenapa? Karena ada utang piutang yang belum diselesaikan. Apa itu maaf memaafkan? Itu besar. Utang yang lebih besar itu maaf. Kira-kira kalau kita pikir-pikir, kalau Allah seperti sifatnya manusia, kira-kira dimaafkan semua dosa-dosa atau tidak? Kira-kira Allah berpikiran seperti manusia? Kita berandai-andai, seandainya Allah itu pikirannya seperti manusia, datang kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, tidak sholat, tidak zikir, banyak dosa, tapi tidak juga minta ampun kepada Allah. Apakah Allah ampuni kita? Tidak, karena Allah tidak punya pikiran manusia. Allah tunggal. Allah tidak dikendalikan, tapi Allah yang mengendalikan. Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Ketika kita membawa dosa sebesar gunung Uhud, kita datang kepada Allah meminta dengan taubatan nasuha, maka Allah membuka pintu taubatnya untuk kepada hamba yang penuh dengan dosa. Bagaimana dengan dosa temanmu? Baru satu kesalahannya, 1000 kebaikannya. Kau lupakan 1000 kebaikan temanmu. Kau hanya ingat satu kesalahan dari temanmu, baru kau tidak mau maafkan. Allah saja dari lahir kita sampai besar ini lebih banyak maksiat yang kita lakukan daripada perbuatan amal. Masih banyak. Masih malas-malas sholat, masih malas-malas silaturahim. Ini halal bil halal itu subhanallah. Jadi kira-kira berandai-andai berapa kali satu hari kita tinggalkan sholat? Pernahkah 1 tahun kita tidak pernah bolong sholat? Ada yang 1 tahun di sini tidak pernah bolong sholatnya?
Ada? Banyak. Adakah orang yang mampu dalam 1 tahun tidak pernah berbuat salah sama manusia? Selama 1 tahun. Iya, semua. Pasti 1 tahun ada, kalau tidak paku cekcok sama anaknya, paku tetangganya, paku ini, pasti ada salah paham. Pasti ada salah paham. Nah, tidak ada orang bersih, makanya ada namanya halal bil halal. Dihadirkan halal bil halal 1 tahun ini. Kalau ada orang berpikiran halal bil halal cuma terjadi 1 tahun, berarti pola pikir mereka itu masih sempit. Bagi kami, bagi dalam dari Al-Quran ini tidak ada katanya halal bil halal pakai waktu. Tidak pakai waktu itu halal bil halal. Dan tidak pakai waktu di sini hadis Imam Al-Bukhari, ketika engkau menganiaya orang lain maka bersegeralah dirimu untuk datang meminta maaf kepada orang yang kau aniayai itu tadi. Berarti ada maaf di sini. Saya sudah minta maaf Habib, tapi nah hiraukan nah sorong tanganku. Tidak ada maaf bagimu. Ada kan biasa begitu? Tidak ada maaf bagimu. Saya sudah datang minta maaf, tapi tidak mau kasih maaf. Itu susahnya orang minta maaf sama manusia, sama tidak sama Allah. Tidak sama Allah. Iya. Kalau dosa sama manusia tidak banyak itu. Seperti apa? Contoh dia salah. Orang yang tidak salah ini datang kepada orang yang bersalah untuk meminta maaf, itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang salah tapi tidak mengakui kesalahannya di mata orang yang bersalah. Hati-hati. Jadi saya tidak salah. Apakah saya bisa bikin minta maaf? Lebih mulia orang yang tidak salah datang bikin minta maaf agar orang yang bombe kita itu membuka pintu maafnya walaupun dia yang salah. Sudah paham ini? Ada. Jadi halal bil halal adalah momentum untuk saling maafkan. Jadi itu judulnya. Halal bil halal adalah momentum baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tujuannya halal bil halal adalah momentum pertemuan yang dimana kita membuka tirai pintu maaf antara orang yang salah ataupun orang yang tidak salah, dipertemukan dan saling merangkul, memaafkan. Pintu langit Allah terbuka bagi orang yang suka saling memaafkan. Jadi insya Allah ini barusan semua ada yang baru-baru datang dari kampung, ada yang dari mana, berbagai macam-macam. Ada yang pulang dari kampung, ada yang tidak pulang di kampungnya. Iya. Habib, bisakah saya tidak punya uang Habib, pulang kampung. Bisakah saya minta maaf lewat telepon sama mamaku? Pernah dengar ini tidak? Habib, saya mau pulang, tapi saya mau pulang Habib ini tahun, tapi saya tidak punya uang. Apakah saya bisa meminta maaf melalui via telepon kepada kedua orang tuaku? Jawabnya bisa kalau betul ada asbab musababnya karena tidak mampu. Tapi kalau mampu maka tidak diterima maafnya lewat telepon. Dengar ini. Kalau asbab musababnya dia tidak mampu, tidak ada uangnya, karena gerangan tidak ada uang, karena dia baru merantau di kampungnya orang, tidak ada uangnya untuk kembali, maka maafnya diterima lewat telepon. Tapi tunggu dulu, dia mampu dia punya usaha, dia punya mobil, dia bagi-bagi di harta. Ada orang tuanya di kampung sudah tua yang tunggu kedatangan seorang anaknya, tapi anak itu tidak mengingat orang tuanya dan tidak pernah menelpon juga, maka dia tidak diterima maafnya. Tunggu sebentar, hati-hati. Jadi jangan bilang ada HP, mak tidak pulang dulu mak, karena banyak pekerjaanku, sibuk sekali saya di sini. Jadi kalau begitu saya minta maaf lewat telepon, mohon maaf lahir batin. Ini anak durhaka namanya, orang mampu tapi tidak kasih begitu orang tuanya. Tapi kalau mampu jangan coba-coba. Hati-hati. Ini antara suara dengan suara. Yang namanya halal bin halal, bertemunya si A dengan si B.
Jadi apakah lewat telepon itu dimaksud maaf atau tidak? Bukan, pertemuan. Yang dibilang itu pertemuan. Jadi hati-hati. Jadi ulangi maaf tak. Kalau lewat telepon. Ada tuh itu saya yang ditondro, mamaku tinggal di Sediang. Ma, nggak bisa kan dulu ke Sediang sebentar. Minta maaf karena satu daerah ini. Saya yang ditondro, dia di Habib, mohon maaf lahir batin. Itu juga salah paham, banyak orang salah paham, kirim-kirim mohon maaf lahir batin lewat HP. Itu yang dibilang mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Yang bisa berlaku itu yang di luar sana. Saya pikir, Habib mohon maaf lahir batin, baru orang Makassar ini. Iya, sekek kamu datang lalu kok. Iya, masa tempat rekreasi kau bisa datangi gurumu tidak? Hah? Betul tidak? Saya protes ini. Kau bisa minta maaf. Kau bisa datangi tempat rekreasi, kau bisa datangi temanmu, kau bisa datangi tetanggamu, kau bisa datangi, tapi terakhir gurumu kau datangi. Innalillahi, mohon maaf lahir batin. Saya bikin dosa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.